Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah menciptakan kita, manusia dan sebagai bentuk, dan berikan kita akal serta hati agar bisa membedakan yang salah dan benar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia serta keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenung dan memperbaiki diri bersama. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah bahaya pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja zaman sekarang. Saudara-saudaraku sekalian, kita hidup zaman yang penuh kemajuan. Teknologi berkembang besar, informasi mudah diakses, dan pergaulan semakin terbuka. Namun, di balik kemajuan itu, ada ancaman besar yang sering tidak disadari, yaitu pergaulan bebas. Sebuah bentuk pergaulan yang melewati batas moral dan agama. Pergaulan bebas tidak hanya sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, tapi juga meliputi perilaku seperti berbahaya tidak sopan, berduaan tanpa mahram, berbicara dan bertingkah laku menggoda, serta melakukan hal-hal yang mendekati zina. Allah SWT dengan tegas berfirman dalam surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu yang buruk. Perhatikan, Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Artinya, segala hal yang dapat mengantarkan seseorang ke arah zina, seperti berpacaran bebas, chatting mesra, nonton hal-hal yang haram, atau penampilan menggoda, semuanya harus dihindari. Karena sekali seorang terbiasa melanggar batas kecil, maka akan mudah baginya menjerumus dosa besar. Hadirin sekalian, pergaulan bebas membawa banyak dampak buruk bagi diri dan masyarakat. Yang pertama, merusak moral dan akhlak. Generasi muda kehilangan rasa malu dan penghormatan diri. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan yang masih dikenal dari kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesekali. Hadis riwayat. Yang kedua, rasa malu adalah benteng iman. Ketika rasa malu hilang, seseorang akan mudah melakukan perbuatan dosa tanpa rasa takut pada Allah. Mengajukan masa depan, banyak remaja yang akhirnya menyesal dan terjerumus dalam pergaulan bebas, putus sekolah, hamil dua nikah, atau terjerat narkoba. Semua itu berawal dari salah memilih pergaulan dan kurangnya pengendalian diri. Yang ketiga, mengundang murka Allah dan rusak masyarakat. Jika pergaulan bebas menjadi hal biasa, maka kehormatan keluarga dan generasi akan rusak. Masyarakat akan kehilangan nilai Islam yang luhur, seperti menjaga kehormatan, ifah, sopan santun, dan tanggung jawab. Beberapa faktor yang membuat anak muda tergoda oleh pergaulan bebas antara lain yaitu kurangnya iman, pendidikan, agama, hati yang kosong dari zikir, dan ilmu agama sudah terisi dengan hal duniawi. Hubungan pertemanan yang salah, Rasulullah SAW bersabda, seorang itu tergantung pada agama temannya. Maka adalah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa yang berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Melalui media sosial yang sebenarnya tidak mendidik, banyak konten yang menormalisasi perilaku bebas, pacaran, dan gaya hidup hedonis. Padahal semua itu Islam. Kurangnya perhatian orang tua. Banyak remaja mencari perhatian di luar rumah, hal yang bisa tidak didengarkan dan diperhatikan oleh keluarganya.
yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan diri kita sebagai generasi yang menjaga kehormatan dan harga diri. Jangan biarkan kemajuan zaman membuat kita kehilangan nilai Islam. Bergaul bebas bukanlah tanda modernitas, melainkan tanda lemahnya iman. Ingatlah, Allah Maha melihat segala perbuatan kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jika kita mampu menjaga diri dari hal-hal haram, maka Allah akan menjaga kita, memuliakan kita, dan menjanjikan dengan kebahagiaan jauh lebih besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasnaun. Artinya, katakanlah pada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga kehormatan diri, terhindar dari pergaulan bebas dan istiqomah di jalan Allah Taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf atas kekhilafan dan tidak lanjut dan tutur kata. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah dan ada jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.